Ini semester berapa? Semester 6, Pak. Semester 6. Semester 6. Nah, saya betulin baju dulu nih ya. Naik turun. Baik. Kita pada hari ini akan membahas tentang dampak teknologi informasi dan komunikasi terhadap perkembangan individu dan keluarga. Nama saya Sumarjo dari Departemen KPM, Divisi Komunikasi dan Penyuluhan. Sudah ada yang divaksin di antara kalian? Belum, Pak. Belum ya? Saya juga belum kebagian. Ya, ambil hikmahnya saja ya. Baik, kita akan membahas pada hari ini sub pokok bahasan TIK, era keterbukaan informasi. Yang kedua, arah perkembangan kebudayaan individu yang akan kita kaitkan dengan TIK, perkembangan TIK. Kemudian TIK dan cyber extension, yang ini akan berdampak kepada individu, keluarga, masyarakat nanti ya. Dan terakhir yang kita bahas dampak positif dan negatif perkembangan TIK bagi individu dan keluarga. Di dalam mempelajari sosiologi kita pernah dengar istilah ini ya, masyarakat tidak stagnan. Tidak ada masyarakat itu yang stagnan. Masyarakat itu mengalami proses yang senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama, dan tempo yang berbeda-beda. Nah, ini di era kondisi seperti sekarang ini, khususnya utama perubahan tersebut adalah bagaimana kemampuan masyarakat untuk akses perkembangan teknologi, baik itu teknologi informasi dan komunikasi maupun teknologi yang inovatif lainnya, teknologi produksi dan sebagainya. Kemudian kemampuan atau sikap kita untuk beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan. Sebelah kiri itu kita lihat dari hasil penelitian kami, sikap adaptasi itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, apatis, pasif. Mari kita bercermin, masuk yang mana kita? Yaitu sikap yang masa bodoh dengan perubahan yang terjadi di lingkungan strategis. Saya sebut lingkungan strategis adalah lingkungan yang berdampak langsung kepada kehidupan yang bersangkutan. Kemudian sikap reaktif. Sudah terjadi resiko atas perubahan itu dan berdampak dirasakan kurang nyaman begitu, baru bereaksi. Itu lebih maju sedikit untuk berubah ya dibanding yang apatis tadi, masa bodoh tadi. Yang ketiga, sikap proaktif. Sadar akan adanya risiko yang akan datang, bahkan mungkin dari tanda-tanda risiko itu terjadi, diatasi sebelum risiko itu meluas bagi sendi-sendi kehidupan yang bersangkutan. Yang ketiga, sikap yang antisipatif. Sikap ini didasari pada pemahaman akan kecenderungan perubahan lingkungan yang terjadi. Ke arah mana perubahan-perubahan itu terjadi. Nah, kita bisa bercermin. Termasuk sikap yang mana kita ini. Makin kita ke ujung yang belakang itu, ya, makin terseok-seok kita menghadapi kehidupan ini. Makin kita ke arah panah itu, sesuai dengan arah panah itu, makin adaptif.
Jadi adaptif itu adalah proses aktif. Proses aktif ya, tidak menjadi korban ya, tapi dia aktif untuk bisa mengatasi risiko yang bisa merugikan. Nah, semakin dia antisipatif, maka perubahan suatu masyarakat itu semakin dinamis, artinya semakin kuat dan semakin cepat dan nyaman ya. Sehingga seperti kalau kita lihat dulu membuat foto itu dengan Kodak ya, foto yang besar, kemudian pakai film dan sebagainya, hitam putih, kemudian berwarna. Nah, belakang pakai HP juga sudah bisa. Nah, ini contoh yang membuat HP dengan megapiksel yang tinggi, tajam, jernih. Nah, itu yang semakin dibutuhkan. Ya. Dalam jarak yang jauh bisa mengambil gambar yang tajam, jernih. Itu yang dibutuhkan ke depan. Ini dia semakin antisipatif. Kita bisa lihat alat pengambil gambar tadi makin tidak adaptif, makin ditinggalkan. Nah, dinamika perkembangan human capital dan social capital. Human capital itu adalah kapasitas manusia yang berguna untuk kehidupannya. Atau kata lain, individualitas. Bukan individualistis, ya. Individualitas itu adalah kualitas dari manusia itu. Yang bisa menjadi modal, yang menjadi kapital untuk kehidupannya. Dan sosial kapital. Nanti kita bahas. Kemudian dalam situasi krisis pandemi seperti ini, perubahan itu semakin cepat, semakin menentukan. Nah, semua tergantung pada sikap adaptasi tadi. Semakin dia adaptif, semakin dia berubah. Semakin tidak adaptif, dia semakin jadi korban atas perubahan yang terjadi. Demikian juga di era pandemi ini. Terlalu takut keluar rumah juga kita jadi peka terhadap, mungkin yang terlalu takut itu tidak teruji imunitasnya, tidak terlatih. Tapi yang terlalu berani juga melawan atau mengabaikan prokes, ya sikap apatis, sifat apatis atau reaktif. Kalau paling maju, ya, reaktif. Nah, dengan paham ini, maka kita akan bisa memotret diri kita sendiri dan bersikap, kita mau bersikap seperti apa dalam perubahan ini. Kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi ya. Nah, kita semua sudah dengar kata istilah era revolusi industri. Sekarang itu pada era revolusi industri 4.0. Itu era di mana teknologi informasi dan komunikasi itu sudah digunakan dengan perkembangan industri sedemikian rupa. Sehingga di era itu, saya tidak akan membahas era ini satu sesi kuliah sendiri. Kita dapat mempermudah interaksi hulu dan hilir sistem agribisnis atau agroindustri. Nah, jaringan komunikasi berkembang pesat dengan TIK itu. Ya, mempermudah kalau kita bersikap antisipatif atau paling tidak proaktif. Nah, di dunia pertanian, pembenahan sektor pertanian harus dilakukan. Sawah seperti di belakang gambar di belakang saya itu tidak lagi dicangkul, tapi dia di traktor. Bahkan tidak dipegang traktornya, pakai drone. Jadi kita membayangkan pertanian itu selain paham dengan yang sudah terjadi, kita juga harus mampu mengantisipasi ke depan itu pertanian seperti apa. Sampai kapanpun pertanian itu sangat dibutuhkan. Ketika orang lain meninggalkan pertanian, kita masuk ke pertanian itu namanya cerdas.
Karena pertanian itu sampai kapanpun, karena itu adalah pilar kedaulatan bangsa ya, pertanian itu nggak mungkin ditinggalkan. Bodoh aja. Yugoslavia meninggalkan pertanian, hancur. Negara-negara lain yang meninggalkan pertanian, hancur. Itu fakta. Jadi kita harus melakukan perubahan-perubahan. Ke depan harus seperti apa? Bisa bertanam di atas air, bisa bertanam tanpa tanah, bisa vertikultur yang bertingkat ya, yang bisa dikendalikan suhu maupun pencahayaannya ya. Nah itu sikap antisipatif itu. Petani harus dikondisikan menjadi siap untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategisnya. Apakah petani akan menggarap tanah yang sempit-sempit? Dikondisikan itu maksudnya seperti apa? Apakah petani dikonsolidasi bersatu sehingga mencapai areal tertentu, dia investasi di dalam pertaniannya itu, jadi pemilik modal yang mendapatkan bagian dari pendapatan, dia bisa bekerja di situ dengan upah ya, atau dengan cara-cara lain ya. Itu cara-cara berpikir ke depan yang antisipatif itu. Sehingga di era 4.0 ini ya, terdapat beberapa keahlian yang dibutuhkan agar dapat sukses menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah. Ada 4 keahlian utama. Yang pertama adalah information media and technology skill yang sekarang kita pelajari ini. Itu tuntutan. Yaitu bagaimana kita media literasi itu kemampuan mengakses media. Tidak buta media komunikasi. Kemudian kita bisa memvisualkan apa yang kita produksi, apa yang kita inginkan, dan seterusnya dalam berkomunikasi itu. Multicultural literasi, kita mengenal komunikasi lintas budaya, sehingga tidak terjadi konflik. Kita ini lemah ya dalam hal ini di Indonesia ini. Multicultural literasi ini. Padahal itu sangat dibutuhkan di Indonesia dalam kebinekaan seperti sekarang ini. Kita juga harus global, sadar kebutuhan global, sadar tantangan global, ya, sadar ancaman global, bahwa tidak hanya di sekitar kita saja, tapi di luar sana itu butuh produk kita. Kalau kita tidak sadar itu, maka produk negara sana yang datang ke sini seperti sekarang ini kan. Kemudian technological literacy. Jadi kita akses dan mampu menggunakan teknologi yang tepat guna, inovatif, ya, baru dan tepat guna. Itu yang sekarang kita dalami ini dalam rangka itu, tidak lain. Learning and innovation skill. Itu kemampuan belajar tentang inovasi, tentang kebaruan, ide-ide baru, teknologi baru, dan sebagainya. Sehingga bisa mengatasi persoalan solusi yang kompleks. Kita harus kreatif. Kalau istilah bahasa daerah itu berpikir out of the box. Selain apa yang sudah terjadi itu, apa alternatif yang lain? Orang yang kreatif ini adalah orang yang berpikir tidak monoton ya, tapi lateral, berpikir di luar kebiasaan. Orang-orang seperti ini yang akan memimpin perubahan. Dan memimpin dalam leading, dia tidak tertinggal, tapi dia menguasai perubahan itu. Curiosity, risk taking, berani mengambil risiko, ya. Kemudian kita juga harus mempersiapkan skill tentang life and career. Kita itu mau kemana? Mau pengen jadi seperti apa kita ini?
Kalau kita sudah tahu itu, maka kita akan sadar jalan mana yang kita mau lewati. Kita harus punya mimpi, berani bermimpi. Dari mimpi itulah kita akan tahu jalur yang mana yang akan kita pilih. Tempuh, apakah di dunia bisnis, apakah di dunia birokrasi, apakah di dunia kelembagaan sosial, dan seterusnya. Dalam keluarga, ya. Jadi, leadership and responsibility. Dituntut leadership, ya, kemampuan untuk berpengaruh, kemampuan untuk responsibility, tanggung jawab, ethical and moral values. Kita harus paham etika. Ya. Di perkembangan yang demikian pesat ini, banyak orang yang di media-media sosial itu lupa etika. Berita belum dibaca, belum dipertimbangkan apakah bermanfaat atau tidak, berdampak seperti apa, kirim aja ke teman. Hanya untuk sekedar eksis. Ya. Nggak seperti itu yang dibutuhkan. Tapi adalah orang yang paham etika, paham nilai-nilai moral. Ya. Productivity and accountability. Kita menghasilkan produk atau jasa yang akuntabel, yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan oleh konsumen kita atau pelanggan kita. Flexibility and adaptability. Kita harus mampu fleksibel dan adaptif tadi, sesuai dengan kondisi perkembangan yang ada. Social and cross culture, tadi sudah kita bahas. Cross culture, lintas budaya. Memahami perkembangan masyarakat dan lintas budaya. Sehingga kita mampu beradaptasi secara antisipatif atau paling tidak proaktif. Kebanyakan masalah kita saat ini adalah pada posisi reaktif. Terjadi dulu, kena risiko dulu, baru bereaksi. Nah, kita karena itu ya life and career skill-nya masih lemah. Dan seterusnya ya, yang keempat adalah effective communication skill. Kemampuan komunikasi yang efektif. Ya, dalam teamwork, dalam berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bisa kita pilih menjadi mitra kita, atau yang kita terpilih menjadi mitra mereka. Kalau tidak punya karakter atau keterampilan itu, skill itu, maka kita jadi objek, jadi follower, jadi pengikut saja, nggak akan memimpin. Lulusan IPB ya harus mampu mempunyai leadership. Di dalam teamwork, mampu bekerja sama dengan tim, mampu berkolaborasi, saling menguntungkan, ya. Saling mendukung, saling memperkuat. Bukan berkooperasi untuk mau untung sendiri, itu enggak terampil. Bukan skill itu yang dibutuhkan ke depan. Kemudian personal and social responsibility. Kepribadian dan kemampuan untuk memiliki tanggung jawab sosial. Ya. Dimanapun kita berada. Interaction, communication. Tadi kemampuan komunikasi yang interaktif. Komunikasi yang timbal balik, bukan hanya menjadi follower, tidak penerima, receiver, ya. Dan nasional dan global orientasi. Jadi orientasi kita tidak hanya lokal, tapi nasional juga global. Dalam apa? Dalam menghasilkan produk atau jasa. Bidang kita ini terutama adalah menghasilkan jasa. Di sini kita terlihat di revolusi industri 4.0 ini, ya, betapa komunikasi sangat penting. TIK sangat penting untuk karir kita, untuk masa depan kita. Lihat gambar itu. Betapa tidak ada sekat-sekat antar negara, antar lokasi, ya.
Hasilnya unlocking technology for the global goals. Seluruh dunia bisa kita akses. Jaringan komunikasi digital itu bisa meraih peluang akses jaringan itu, menikmati manfaat dari jaringan itu. Ya. Di jaringan itu kita bisa meraih inovasi-inovasi yang dihasilkan pihak lain yang sesuai dengan kondisi perkembangan, dan bahkan secara kreatif kita mampu antisipatif tadi, sikap antisipatif tadi, tidak hanya sekedar proaktif, apalagi reaktif. Ya. Pastikan diri kita masuk dalam paling tidak proaktif, kalau bisa antisipatif. Bisakah? Bisa. Jawab sendiri, ya, bisa. Saya yakin bisa, maka saya bisa. Karena kemudian ada jalan untuk meraihnya. Kemudian peluang meraih pasar virtual. Jadi sekarang di era pandemi ini jelas sekali, berkembang sekali pasar virtual ini. Tidak ketemu orangnya, di rumah saja apa yang diinginkan bisa datang. Asal ada syarat yang dipenuhinya. Kemudian peluang untuk meningkatkan individualitas kita, kapasitas kita, human capital kita. Peluang memperkuat sosial capital tidak hanya lokal, internal, tapi juga bahkan di tingkat eksternal dan global, di luar diri kita, di luar lingkungan kita, dan seterusnya. Sampai global. Inilah TIK ini adalah pembuka kunci pembuka teknologi untuk menuju pergaulan yang lebih luas. Sehingga mata kuliah ini sangat penting. Dan bagi teman-teman yang memilih pilihan komunikasi dan penyuluhan, itu memang bidangnya. Terlebih lagi. Jadi dari hasil penelitian di sekian banyak negara, tergambar dalam peta itu, petanya miring ke kanan ya, ke atas gitu kan. Dari sini ke atas kalau digaris gini. Artinya apa? Makin inovatif skor kita, semakin tercapai SDGs ya. Sustainability Development Goal. Keberlanjutan mencapai tujuan pembangunan. Dulu MDGs ya, sekarang SDGs. Tujuan-tujuan kesejahteraan umat manusia ini tercermin dalam SDGs. Yang kita termasuk yang meratifikasi tujuan itu untuk kehidupan bernegara. Nah, ada 3 hal. Yang pertama inovasi. Kemampuan berinovasi. Dengan TIK ini kita bisa meraih inovasi bahkan tidak hanya di luar kita saja, tapi juga global. Ya. Pasar, meraih peluang pasar. Dan yang ketiga, meraih networking. Ya. Yang networking itu didasarkan pada trust. Dan itu merupakan trust itu inti dari sosial capital, modal sosial. Ya. 3 inilah yang menjadi faktor terpenting di dalam mewujudkan keberlanjutan mencapai tujuan pembangunan. Dan TIK itu akan, kalau kita memiliki literasi melekan di dalam akses TIK itu, maka kita termasuk yang beruntung, yang akan beruntung, insya Allah. Nah, dengan keterbukaan informasi di era TIK ini, TIK itu adalah teknologi informasi dan komunikasi, maka informasi itu tidak lagi hanya berasal dari media-media mainstream, dari TV gitu ya,
dari CNN, dari ya, TV-TV yang besar lah ya. Tidak hanya berasal dari itu. Informasi tidak hanya bersifat searah. Kita bisa menggunakan WhatsApp interaktif, telepon interaktif, bahkan tidak kenal waktu dan beberapa itu tidak pembimbingnya. Kapan membacanya perlu direspon. Nah, nanti saya ingatkan akan saya panggil dan setiap saat harus siap menjawab. Saya ingin tahu Denada. Ada Denada? Ada, Bapak. Kira-kira Denada masuk sikap adaptif yang mana? Mungkin ini, Pak, masalah yang anggota masyarakat dapat menjadi narasumber. Enggak, sikap Maaf, Pak, tapi suara Bapak putus-putus di saya. Oke, gitu. Inilah kelemahan TIK ya. Iya, putus Pak. pun nggak putus-putus bisa dibilang putus-putus. Tapi Baik, Bapak lain kali siap ya. Iya, Pak. Jennifer, ada? Jennifer? Ada, Bapak. Ada. Jennifer, Ada, pada Pak. sikap adaptasi yang mana, Jennifer? Halo? Jennifer? Halo, Pak. Iya, Pak. Sikap adaptasi yang mana kan di dalam... Jangan ditutup dulu, ini dari komunikasi kita. Iya, Pak. Soalnya berisik di sini, Pak. Jadi saya dengar dulu apa. Jawabannya apa? Oke, Jennifer, Denada tidak siap. Saya khawatir yang lain juga. 3 orang kosong. Apa maknanya ini kira-kira? Oke, saya lanjutkan. Nanti saya waktu-waktu saya akan selang dengan pertanyaan. Anggota masyarakat dapat menjadi narasumber maupun pencari penyebar informasi. Kita bisa mengirim Instagram, Facebook, WhatsApp, meneruskan berita dan sebagainya. Ya. Sangat terbuka, seperti dalam gambar sebelah kanan. Institusi atau sumber informasi harus siap diapresiasi maupun dikritik secara langsung. Kita mengirim berita, informasi yang kita nggak baca dengan baik, nggak pertimbangkan dengan baik, maslahat dan manfaatnya, kemudian dikritik oleh anggota WhatsApp yang lain. Kita kesal. Nah, itu artinya kita belum siap beradaptasi. Kemudian kinerja pegawai publik, institusi pemerintahan, dituntut lebih transparan. Tidak bisa santai-santai lagi, betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Di sini butuh strategi komunikasi yang lebih piawai dan lebih responsif dan lebih cepat. Dan itu jawabannya adalah literasi TIK. Oke, Agita ada? Anissa absen ya? Ada Agita? Hadir, Pak. Apa literasi TIK itu apa? Sebentar, Pak. Nggak tahu? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Oke, nggak siap. Adelia, siapa? Agita? Baik. Adelia. Ada Adelia? Hadir, Pak. Apa kira-kira literasi digital itu? Literasi digital adalah pemahaman kami, pemahaman kita Ya? sebagai... Ya, Pak. Suaramu kurang keras, Adelia. Ya, Pak, ada gangguan di mic laptop
Ya, Ada gangguan di mic laptopnya. Halo Bapak. ya, saya sebagai senior di KPM kecewa dengan kuliah ini terus terang. Nggak ada yang siap dari 5 orang. Anissa nggak masuk, Jennifer, Denada, Agita, Adelia. Bapak ini apakah terdengar, Pak? Dengar pelan-pelan. Apa kira-kira? Ini mic-nya ada kerusakan sepertinya. Oke, alasannya semua sama ya. Saya izin. Oke, kita teruskan. Saya agak enggan juga ini mau meneruskan. Jadi ya, kalian Pak, saya izin menjawab, bisa nggak? Siapa? Menurut saya, Pak, literasi digital itu Siapa ialah ini? Jennifer, Pak. Jennifer. Iya. Oke, bagus Jennifer. Nah, jadi Silakan. menurut saya literasi digital itu ialah bagaimana cara kita memanfaatkan dan menggunakan teknologi, Pak. Gitu. Ya, jadi kemampuan akses ya. Iya, Pak. Baik. Poinmu masuk, Jennifer. Betul ya. Terima kasih Jennifer. Kamu tidak mengecewakan ya. Yang lain mudah-mudahan tidak ada alasan akses. Bagaimana? Itu percaya akses nggak bagus gitu ya. Bisa jadi itu benar ya, tapi baik. Kita teruskan. Jadi sebetulnya human capital seperti apa? Saya sebutnya human capital yang mandiri itu seperti ini. Jadi keberdayaan seseorang itu saya kelompokkan dalam 4. 1, tidak berdaya, ya, dia tergantung pada pihak lain. Anak-anak itu semuanya kan mau nyari minum aja dibantu. Makan nggak bisa makan sendiri. Mandi dibantu, ya. Tidak berdaya. Orang dewasa yang seperti itu, ya, itu tidak berdaya. Adaptasinya fatalis biasanya gitu, masa bodoh dan perubahan lingkungan. Dan dia ada 4 indikator ya. 1 daya adaptasi, 2 daya saring, daya saing, dan daya sanding. Ada 4. Dia kelompok tidak berdaya itu dia orientasinya pada masa lalu. Apa yang dilakukan oleh leluhurnya, generasi sebelumnya itu dia ikuti. Sama sekali. Mengikuti pun tidak begitu sepenuhnya bisa. Dia bisa naik kelas menjadi kurang berdaya. Daya adaptasinya reaktif. Saya tidak jelaskan daya adaptasi kan sudah dibahas khusus tadi. Daya saringnya dalam memilih keputusan, mengambil keputusan, itu masa lalu masih dari pertimbangan utama dan masa kini. Itu telat mikir. Kurang berdaya orang seperti itu. Yang ketiga adalah berdaya. Daya adaptasinya proaktif. Ya. Daya saringnya masa kini dan masa depan. Berdaya itu masa kini. Dia masih betul ke masa kini gitu. Kemudian dia memiliki daya saing. Bekerja secara efektif dan efisien, secara optimal, bermutu. Ya. Nah, kemudian yang paling tinggi dari keberdayaan adalah kemandirian. Mandiri. Dia daya adaptasinya antisipatif, daya saringnya bagaimana masa kini dan masa depan. Itu yang terbaik seperti apa. Dan daya saingnya dia bekerja secara optimal, efektif, efisien, dan bermutu. Dan dia punya daya sanding. Mampu bermitra. Bisa diandalkan orang lain dan juga bisa mengandalkan orang lain. Berkolaborasi, saling memperkuat, saling mendukung. Ya, dalam kemitraan yang sinergis. Ada pertanyaan? Oke, itu ya. Halo Bapak, boleh izin bertanya Bapak? Apa nih? Indri Bapak. Indri, silakan. Bagus Indri.
Iya, izin bertanya Pak terkait Ya, tingkatan ini, apakah kalau misalkan kita ada di tahap paling bawah seperti apatis, apakah bisa naik ke level selanjutnya gitu Pak, ke proaktif seperti itu? Apakah bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu Pak? iya, ya, sangat bisa kalau mau. Ya, Indri ya. Pertanyaan saya kira bagus. Dari berdaya kalau mau bisa mandiri. Ya, kalau nggak mau ya mandek di situ. Ketika kita SMA seolah nggak butuh orang lain. Kita sudah bisa semuanya. Ini yang kelas 1, dia adik kelas. Kakak mikirin untuk setelah lulus ini mau kemana. Kelas 2 itu, wah dia merasa berdaya, merasa hebat sendiri. Nggak ada yang ditakuti. Begitu naik kelas 3 dia baru sadar bahwa dia bakal butuh orang lain. Kita idealnya sampai pada puncak itu, mandiri itu. Enak kita dengan siapapun, dimanapun kita hidup. Itu Indri ya. Bisa. Nah, faktornya apa? Ya, perkuat daya saring kita. Perkuat wawasan kita. Daya saring itu kan dipengaruhi oleh wawasan kita. Banyak baca, banyak dengar ya. Jadi yang tadinya tidak peduli jadi peduli. Nah, naik ke kurang berdaya dan seterusnya sampai ke mandiri. Kalau mau. Itu Indri ya. Iya Bapak, Oke, ada terima yang lain kasih. yang ingin menanyakan? Ada lagi yang lain? Bapak saya izin bertanya Pak. Yota, silakan Yota. Iya Pak. Terkait perkembangan human capital ini Pak, kan di sini dikelompokkan menjadi beberapa tahap, ada 4 tahap ya Pak. Nah, kira-kira ini bakalan mengikuti perkembangan waktu seiring berkembangnya teknologi juga nggak Pak? Soalnya kan tadi Bapak juga menyebut bahwa bakalan ada adaptasi juga ya dari manusia ini. Nah, saya saran Pak, apakah nanti bakalan ada tahapan-tahapan baru dari perkembangan human capital ini Pak? Karena mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih Pak. Ya, sejauh ini yang saya temukan itu paling tinggi mandiri. Orang mandiri itu interdependent. Kalau berdaya itu independen. Ya, interdependen itu butuh orang lain dan dibutuhkan orang lain. Itu interdependen. Nah, bisa nggak mandiri turun ke berdaya? Bisa. Di era 4.0 ini, ya, kalau kita nggak literasi, medianya berkembang, TIK-nya, turun kita. Karena wawasan kita menurun, tertinggal kita ya. Jadi hidup itu, nikmatnya hidup itu harus meraih sesuatu yang lebih baik. Dalam agama dikatakan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Disitulah nikmatnya hidup. Itu tergantung kita masing-masing, nikmat hidup itu atau pasif atau yang aktif ya. Gitu. Yang reaktif, yang proaktif atau antisipatif. Idealnya kita nikmatnya hidup itu kalau kita antisipatif. Nggak terkaget-kaget terhadap perubahan di sekitar kita. Itu Yota ya, pertanyaan yang bagus. Baik Indri maupun Yota. Oke, kita teruskan. Nah, peningkatan infrastruktur dan modernisasi cyber extension itu merupakan bagian dari literasi media di era 4.0 mungkin dan revolusi industri kelima barangkali nanti ya, apa bentuknya gitu. Mungkin bisa bertanam nggak pakai tanah, nggak pakai air, tapi dia mengandalkan udara seperti di mana itu di Ethiopia itu ya. Itu dulu negara miskin kelaparan lagi, sekarang maju gitu, tertinggal kita. Dia bisa menangkap udara, air di udara itu untuk pertanian gitu. Nah, itu untuk teknologi 4.0 apa lebih lagi ya. Cyber extension itu merupakan mekanisme pengembangan jaringan komunikasi inovasi pertanian yang kita bahas di sini di BB ya, yang programnya terencana ya, dengan tujuan yang jelas, secara efektif, cyber extension.
untuk mempertemukan lembaga penelitian, lembaga pengembangan inovasi, ya, lembaga pengkajian dengan penyebarnya, penyuluh, pendidik, penggunanya, petani, dan stakeholder lainnya. Itu cyber extension. Masing-masing mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda dan bisa berkontribusi terhadap informasi yang berbeda. Ya. Artinya begini, di cyber extension itu potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau suatu daerah itu ada di situ. Cocoknya untuk pertanian apa? Ada di situ. Kalau ada masalah dengan pertanian, jawabannya ada di situ. Karena apa? Ketika petani menyampaikan masalah, ada hama misalnya gitu ya, maka peneliti menangkap itu kemudian menelitinya. Peneliti itu bisa perguruan tinggi, bisa lembaga penelitian. Kemudian penyuluh mencari informasi, inovasi untuk mengatasi hama petani tadi. Jadi dengan cyber extension itu yang diteliti adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang dibutuhkan itu yang kemungkinan akan dibutuhkan. Seperti misalnya sekarang ini. Pandemi itu selesainya kapan? Tahun lalu dibilang Juli. Ini sampai sekarang kok masih. Ada yang bilang tahun 2021. Ada yang bilang 2024. Ada yang bilang bakal ada terus corona ini. Kalau kita antisipatif, maka kita cari solusi. Bagaimana bisa hidup berdampingan dengan corona, tapi tidak harus jadi korban. Kalau kita mampu beradaptasi secara antisipatif. Sadar bahwa corona ini ada. Seperti kita flu gitu. Itu kan dulu waktu ada awal-awalnya kan banyak korban juga ya, flu itu. Flu babi, flu burung, dan sebagainya. Tapi kemudian flu burung itu apakah sekarang hilang? Masih ada. Hanya kita bisa hidup berdampingan. Gitu. Jadi cyber extension itu kita rancang seperti itu. Adik-adik sekalian, anak-anak ya. Saya kira bagi saya itu anak apa cucu. Oke. Cyber extension ini menjadi jaringan komunikasi TIK di dalam penyuluhan yang menjadi 5 komponen. Personal yang awalnya, yang menggunakannya, ya. Jadi ada yang sistem sumbernya dan ada yang menerima. Ada perangkat keras komputer, itu kita lihat di gambar samping itu, HP, kemudian prosesor di sana, kemudian di seluruh dunia. Kemudian perangkat lunaknya, bagaimana mengoperasikan Android, bagaimana menggunakan komputer, dan seterusnya. Kemudian data atau informasi, ya, yang diolah menjadi informasi. Kemudian prosedurnya, bagaimana aksesnya. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur penunjang cyber extension itu harus dilakukan agar senantiasa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Terus diupdate terus. Dulu 3G, sekarang 4G, di Cina ada 5G, ya, dan seterusnya. Kalau kita nggak mengikuti ya, yang tadinya mandiri menjadi berdaya saja, nurun ya. Dari interdependen jadi dependen, independen atau turun lagi dependen. Itu yang seperti pertanyaan dari Indri dan Yota tadi. Oke, ada pertanyaan dengan slide ini. Silakan. Mari kita bekerja sama untuk meraih prestasi tertinggi. Jangan saling mengecewakan. Oke, nggak ada? Clear ya? Atau saya tanya sekarang? Ruhaina ada? Ada, Bapak. Ada pertanyaan, Ruhaina?
Iya Bapak, mungkin mengenai ini ya Pak, cyber extension gitu. Nah, jadi bagaimana Pak, saya masih sedikit bingung penerapan dari cyber extension dengan masyarakat kita yang sangat beragam gitu Pak, dengan literasinya, literasi digitalnya itu beragam, kemampuannya itu berbeda seperti itu. Terima kasih. Ya, pertanyaanmu bagus sekali, Ruhaina. Kenapa kamu tadi diam aja? Well, kamu pinter itu. Jadi gini Ruhaina ya, di era 4.0 itu di Indonesia terjadi simultan antara revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Sedangkan di negara lain tidak demikian. Pertanyaanmu kira-kira kalau dengan bahasa saya kayak gitu. Jadi harus ada interaksi antara yang akses dan yang kurang akses, yaitu disebut dengan forum media. Dulu ada istilah kelompok capir, waktu itu belum lahir saya kira ya. Kelompok pendengar pembaca filsafat. Ada kelompok tani. Sekarang yang bersifat digital itu ada WhatsApp, itu forum media. Disitulah interaksi itu terjadi. Nah, yang nggak bisa akses WhatsApp, jadi kelompok tani itu. Kalau itu petani ya, kalau kelompok industri ya di kelompok industri itu saling tanya aja pada yang lebih tahu gitu. Itu ya Ruhaina ya. Baik Pak, jadi harus ada interaksi gitu Pak. Ya, untuk di Indonesia harus memperlakukan seperti itu. Jadi penyuluh itu sampai kapanpun dibutuhkan. Paling tidak penyuluh akses cyber extension, kalau ada pertanyaan petani bisa menjawab dengan baik dan tepat gitu. Itu ya, Ruhaina ya. Ada lagi yang lain? Pak, terima kasih. Oke. Saya Pak. Siapa nih? Jennifer mau bertanya Pak. Oh, Jennifer lagi. Tadi yang itu ya. Silakan Jennifer. Pak, cyber extension ini emang hanya dipergunakan di bidang pertanian ya Pak? Tidak ada di bidang yang lain gitu seperti pendidikan. Apakah cyber extension ini hanya dikhususkan untuk pertanian gitu Pak? Terima kasih Pak. Itu sih. Ya, pertanyaan yang bagus saya kira. Kenapa tadi kamu nggak bisa menjawab dengan seperti sekarang gitu ya? Nah, kelasmu naik sekarang ya. Oke, bisa Jennifer di bidang apa aja bisa? Bisa, di dalam industri bisa, di dalam UMKM bisa. Hanya substansinya aja yang beda kan? Ini pertanian, ini industri, ini UMKM, dan seterusnya. Itu ya, Jennifer ya. Bisa. Di Kementan itu tahun 2000 itu kita sudah coba buat, namanya Singosari ya, di Dirjen Horti. Meminta untuk membuat ini, cyber extension. Kemudian tahun 2005, setelah penelitian yang panjang gitu ya, kita diminta untuk mengembangkan cyber extension di Kementan. Tahun 2005 itu Indosat pengen mengembangkan itu ya, tapi Kementan tidak merespon dengan baik. Sayang. Tapi sekarang di mana-mana sudah. IPB punya ya. Cybex ya. ZIBEX. Nah, ya, coba nanti dikunjungi ya situs itu. Oke, jadi slide ini sangat dipahami. Harapan saya ya. Nah ini asalnya begini. Pemikiran kita di dalam meneliti cyber extension ini kami lakukan di tahun 2019. Jadi apa yang dibutuhkan ini usaha petani ini, dia ada masalah apa? Maka dia akan dibaca oleh Litbang untuk diteliti. Ini ya, Litbang ini termasuk perguruan tinggi. Nah ini kok bisa ini ya. Nah, Litbang meneliti, kemudian hasilnya berupa inovasi, itu akan dibaca oleh penyuluh, komunikator pembangunan, pemberdaya, pendamping, ya, guru STM, guru sekolah itu, ya. Kemudian dia menyebarkan, juga termasuk radio-radio itu ya, itu juga akan menangkap inovasi itu untuk di streaming ya, disebarkan kepada masyarakat. Nah, dunia bisnis, pedagang misalnya, dia
menginformasikan ke depan atau saat ini masyarakat itu butuh produk ini, gitu ya. Nah, produk itu sekarang belum ada, maka diteliti, atau kemudian inovasinya dikembangkan. Nah, semua diterapkan di usaha tani. Ya. Nah, lembaga pengaturan ini adalah regulasi. Harus ada legislatif itu, harus memikirkan gimana regulasi yang tepat. Demikian juga eksekutif ya. Regulasi kebijakan apa yang tepat untuk mendukung perubahan yang diperlukan itu. Kemudian lembaga pelayanan itu tugasnya adalah menyediakan, mengkondisikan tersedianya benih, pupuk kalau di pertanian ya, input sarana produksi, prasarana produksi dan sebagainya. Jadi kalau sampai ketika butuh pupuk nggak ada pupuk, yang salah itu lembaga pelayanan itu, dinas instansi terkait. Siapa? Dinas Perdagangan atau Dinas Pertanian. Gitu. Nah, ini intinya di sini cyber extension itu sebetulnya. Ya, Jennifer ya. Sehingga cyber extension itu merupakan media TIK ya, media yang mewujudkan sinergi sistem penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Nanti kalau kalian mengambil pasar ketemu dengan saya di sana. Kebetulan saya ketua program studi komunikasi pembangunan dan penyuluhan pembangunan. Ya. S2 maupun S3. Ketemu dengan kita dalami TIK ini dengan lebih baik. Dan mengembangkan ilmunya juga, begitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi, semua yang dilakukan itu, kalau itu di dunia pertanian, harusnya titik temunya di sini. Apa yang harus diproduksi dan apa yang harus dihasilkan oleh usaha tani ini. Jasa atau produk seperti apa yang dibutuhkan oleh pasar ya, jasa seperti apa yang harus diteliti, apa yang harus disebarluaskan ya, pengaturan regulasinya harus bagaimana, itu harus ada intercept, titik temu ya di situ. Harusnya begitu ya di dalam pembangunan ini. Bahwa tidak begitu ya begitulah kondisinya. Jadi di sini ada ekologi manusia, adik-adik sekalian bisa baca ya, sistem jaringan cyber extension ini. Di sini ada portal pertanian, pangkalan data terpadu, big data ya, semua data ngumpul di situ. LSM, lembaga swasta, akses ke situ, lembaga diseminasi, lembaga pendidikan, akses di situ. Lead bank, akses di situ. Nah, disinilah ini titik temu tadi dicari, ya, ditemukan. Jadi nanti kalau nulis tesis, skripsi, masalah itu bisa ditemukan di situ. Di dalam big data itu. Di dalam ini tadi, di dalam ini, ya. Di sini ini masalahnya. Social problem. Setiap penelitian itu harus punya social problem. Berangkat dari situ. Masalah sosial apa? Produktivitas rendah. Bagaimana menyelesaikannya dari perspektif komunikasi? Konflik. Bagaimana menyelesaikan dari perspektif teori komunikasi dan sosiologi dan terkait di KPM? Itulah skripsi kalian nanti harus begitu, terinspirasi dari social problem, masalah sosial. Karena masalah sosial ini yang akan menentukan bobot dari suatu penelitian. Nah, perkembangan kini kita tahu sekarang banyak startup ya yang sifatnya online ya, menggunakan TIK. E-farm ya, electronic farm ya. Ini adalah pasar untuk petani maupun pembeli. Silakan dibuka nanti. Pembeli nyari, petani memasarkan di situ. Ya. Siapa yang yang mempunyai e-farm ini? Situs e-farm ini?
Ada lagi frontal range, ya. Ini berbagi supply chain, solusi bagi petani agribisnis. Dia punya cold storage, kalau sayuran, buah-buahan supaya tetap segar simpen situ. Sehingga hal ini, TIK ini memperpendek rantai tata niaga, tidak melalui pengumpul, tengkulak, satu tengkulak dua, pengecer, retail lagi yang lebih ini lagi gitu ya. Itu terpotong sehingga menjadi layak di produsen dan layak di konsumen. Di produsen bisa harganya tidak jatuh, di konsumen terjangkau. Ya, itu ada frontal range, itu TIK. I-Agri, yaitu dukungan luas petani, terhubung antar petani, jadi antar petani bisa berkomunikasi, berbagi pengalaman, berbagi testimoni, ya. Ini saya mengalami misalnya petani satu mengatakan saya mengalami produktivitas kok turun ya. Nah, petani lain, saya mengatasi hal itu dengan cara begini. Nanti peneliti, oh iya itu penyebabnya apa? Terus memberikan solusi di situ di Agri itu. Jadi pelanggan produk dan supplier input itu siap bersinergi dengan para petani. Oh, nanti di perusahaan sarana produksi pupuk, pestisida, batu-batan itu ya, oh ini dibutuhkan. Gitu. Ya. Ini TIK semua, ya, dalam sebuah startup yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tidak hanya di pertanian, di dunia lain juga ada. Saya memperkenalkan di pertanian. Ya. Nah, di sini juga dunia penyuluhan atau pemberdayaan masyarakat. Penyuluhan itu pada dasarnya pemberdayaan masyarakat. Di era 4.0, 4.0, ya, 4.0 istilahnya ya. Istilah 4.0 itu. Nah, itu sudah menggunakan drone itu ya untuk segala keperluan. Aktivitas, adanya gejala serangan, mengatasi dengan semprot, ya, memupuk dan sebagainya. Jadi petaninya pakaiannya rapi-rapi saja tuh, ya, tidak bergumul lumpur, menyenangkan sekali, ya, tidak stres. Tapi kita bekerjasama dengan EE tadi, ya, startup tadi, ya, pemasaran virtual tadi, sehingga petani nggak sempat mikir pasar, tapi sudah ada yang mikir. Nah di sini dalam transformasi ini penyuluh pertanian atau pemberdayaan menjadi kunci keberhasilan dalam mengantarkan individu petani dan pelaku usaha tani di bidang pertanian, ya, di bidang lain juga bisa, untuk bisa sukses dan memiliki daya saing dibanding negara lainnya dalam era industri. Coba perhatikan perkembangan Ethiopia, Vietnam, meninggalkan kita, yang dulu di belakang kita, di bawah kita. Perhatikan aspek itu. Nah, seperti apa sosok penyuluh pemberdaya pada era itu, dan langkah apa yang perlu ditempuh kalau kita mengambil karir di situ. Nah, penyuluh pertanian, sosok penyuluh pertanian, ya, yang handal itu harus profesional, terutama dalam bagaimana transfer inovasi, transfer teknologi, transfer inovasi. Inovasi itu tidak hanya teknologi, tapi juga ide-ide, gagasan yang baru. Tugas penyuluh, yaitu berperan utama dalam mentransformasikan inovasi-inovasi baru dalam bidang pertanian. Baik itu di bidang yang teknis, teknik budidaya, teknik produksi, maupun di bidang sosial dan di bidang ekonomi. Transfer inovasi itu kepada
petani atau individu, karena hari ini kita membahas tentang individu, atau sesama profesi dalam mewujudkan pertanian yang tangguh dan unggul. Tangguh dan unggul itu akan terwujud terutama kalau adaptasinya antisipatif dan paling tidak proaktif. Fasilitasi informatif dan adaptif. Adaptif di sini, yaitu memfasilitasi informasi yang dibutuhkan. Kita akan adaptif kalau yang kita butuhkan itu ada, ya, bisa kita raih untuk memenuhi kebutuhan kita itu. Nah, di sini peran penyuluh. Informasinya, jadi penyuluh harus lebih luas wawasannya, baru kita bisa memfasilitasi itu. Wawasannya, literasi TIK-nya, ya, keterampilan berkomunikasi efektifnya, ya, yang kita bahas pada hari ini. Sehingga informasi yang dibutuhkan oleh petani itu berupa pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan petani meningkat sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau jadi penyuluh, petani harus pandai membaca apa yang dibutuhkan oleh petani. Apa yang dibutuhkan oleh para pelaku utama di bidang, kalau industri ya di bidang industri, kalau kesehatan di bidang kesehatan. Sangat berkembang sekarang ini di era pandemi ini, penyuluhan dan komunikasi pembangunan di bidang kesehatan pesat sekali. Tapi sayang tidak banyak pakar penyuluhan yang dilibatkan di dalam itu, sehingga terseok-seok juga perkembangan solusinya. Yang ketiga, penyuluh itu harus mampu menjadi penasehat, advisor, ya. Dapat mengarahkan dalam arti mencerahkan, ya, dengan edukasi, dengan pendidikan, baik perorangan maupun kelompok, sehingga tercapai perubahan perilaku, baik itu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Karena komunikasi itu tujuannya adalah merubah 3 itu, 4 ya, kognitif, pengetahuan, 2 sikap, ini kognitifnya belum tertulis. Sikap peduli, tertarik pada perubahan, ya, dan keterampilan, PSK. B-nya pengetahuan. Dan konatif, tindakan, motivasi dan tindakan. Ya, kemana? Menuju pada kemampuan petani, mengarah pada kemampuan petani dan kelompok tani yang lebih baik. Yang kita kenal dengan better farming, better business, better income, ya. Dari bertani yang baik, yang lebih baik terus, makin baik, bisnis yang makin baik, pendapatan yang makin baik, better living, kehidupan yang makin baik, better community, masyarakat yang semakin baik, dan better environment. Jadi sebagai pakar komunikasi pembangunan, penyuluh pembangunan, ya, pemberdaya itu setidaknya ya 3 itu menjadi hal yang penting. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau tidak, saya yang menunjuk. Harus punya inisiatif, ya. Ada yang ditanyakan? Alia Nur Sahira, ada? Alia? Iya Pak, ada Bapak. Apa? Iya Pak, saya mungkin ingin bertanya Pak, untuk penyuluh pertanian yang harus menjadi profesional dan fungsi penyuluhnya sebagai fasilitator dan juga penasehat. Mungkin saya ingin bertanya Pak, kan kita tahu ya Pak, kalau dalam penyuluhan kita juga ingin misalnya para petani juga bisa lebih aktif, jadi tidak hanya menerima informasi saja dari kita sebagai penyuluh. Nah, bagaimana supaya kita nih sebagai profesional bisa memproporsikan
nih hanya sebagai fasilitator gitu dan juga penasehat gitu, tapi tetap bisa memberikan kesempatan kepada petani untuk aktif gitu dalam menentukan apa yang nanti akan dilakukan terkait dengan kegiatan pertanian di daerah. Terima kasih Bapak. Jadi bagaimana berkomunikasi sebagai penyuluh gitu ya? Betul, gini, kita harus banyak mengikuti perkembangan melalui WhatsApp, ya, melalui pengamatan kita ya di bidang di mana kita wilayah kerja kita berperan ya. Kemudian kita banyak membaca dengan literasi media kita. Tinggal kan sekarang gampang ya, Google itu gimana sih mengatasi hama tikus gitu. Tulis saja kan ketemu, nanti muncul banyak tulisan yang menggambarkan pengalaman, cara mengatasi dan sebagainya ya. Sehingga kita berkomunikasi, sekarang ada apa? Ada HP kan, bisa ditelusur di sini. Kalau dulu kalau penyuluh ditanya nggak tahu, oke, nanti kita ketemu lagi ya kapan gitu. Nah, bilang saya nggak tahu ya. Kita ketemu lagi kapan, nanti kita bahas lagi. Nah, nyari dulu di perpustakaan, tanya pada peneliti, tanya pada pendidik dan sebagainya. Sekarang tinggal buka HP aja lengkap. Ini sakit apa ya? Misalnya kita merasakan sakit perut gejalanya gini, obat herbalnya apa? Gitu ya. Ada jawabannya kan? Kayak gitu, Alia ya. Saya kira pertanyaanmu bagus dan saya kira sebagai penyuluh kita harus apa tadi? Media literate ya. Literasi media TIK kita harus akrab ya, kita akses media itu dengan senang gitu. Apa aja kan ada jawabannya di situ. Petani kan mungkin ada yang baca belum tentu paham, ya kan? Yang akses. Nah, disinilah peran. Jadi dulu ketika kita mengembangkan cyber extension itu ketika tahun 2005 kami tawarkan ke Kementan, itu pertanyaan para penyuluh, nanti penyuluh nggak diperlukan lagi. Tidak. Diperlukan sekali. Karena kondisi kita seperti itu. Ada yang akses, ada yang tidak. Yang akses pun belum tentu paham. Semakin berkembang, semakin dibutuhkan, semakin dicari. Penyuluh semakin dicari. Ini penyuluh yang mempunyai literasi media yang bagus ya. Alia ya. Oke, pertanyaanmu bagus ya, saya kira ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Terima kasih Bapak. Inisiatif, nanya. Bapak izin bertanya. Denada. Ya Pak. Silakan, Denada. Saya izin bertanya Pak mengenai di slide ini, bagaimana ternyata apabila di lapangan kita menemukan hambatan dari petani itu mereka tidak ingin berubah, dalam artian masih pesimis dan masih berkutat sama kebiasaan mereka. Ini salah satu fungsi penyuluhan yang terutama harus kita lakukan adalah transfer teknologi inovatif kan Pak. Nah, apabila hambatannya ada pada petaninya seperti itu, apa yang harus dilakukan kita sebagai penyuluh Pak, penyuluh pertanian? Terima kasih Pak. Ya, oke. Terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Gini, ini Denada ya. Ya, kalau menghadapi kondisi seperti itu kita sebagai penyuluh itu pendidik, tapi tidak menggurui. Yang pertama kita lakukan harus mendengarkan. Caranya bagaimana? Bangunkan kesadaran sasaran penyuluhan tadi. Kita tanya dengan cara bagaimana? Dengan bertanya. Kenapa kok ini ada masalah seperti ini? Apa tidak ada cara lain yang lebih baik? Kita dengarkan apa keluhannya di sana, apa masalahnya. Nah dari situlah kita solusi kita bangun.
gitu, dan ada ya. Jadi pertama tumbuhkan kesadaran, dan kalau kita menganjurkan, bukan menganjurkan tapi bertanya. Gitu. Misalnya begini, oh ini banyak demam berdarah misalnya. Kenapa ya? Kenapa ya ada demam berdarah? Padahal kita kan tahu jawabannya. Masyarakat akan menjawab. Ada yang apa? Tahu jawabannya. Kita nggak perlu jelaskan lagi kalau ada yang tahu jawabannya. Dia masyarakat itu sendiri yang menjelaskan. Karena dia bisa berkomunikasi lebih baik dibanding kita dengan masyarakat, dengan petani. Dengan petani. Terus bagaimana solusinya? Di antara masyarakat ada yang tahu, silakan aja menjawab. Nah, kalau ketika menjawab itu ada yang belum pas ya, belum ideal, kita bisa cerita di beberapa tempat kejadian seperti itu bisa diatasi dengan cara begini. Bagaimana menurut Ibu Bapak sekalian? Kalau jawabannya itu kan dibahas oleh mereka, sehingga setelah tahu solusi yang benar, mereka nggak usah disuruh, dia akan menyelesaikan. Penyebabnya apa? Air yang tergenang. Apakah ada air yang tergenang di sekitar kita? Oh banyak ini. Terus gimana sebaiknya kita? Kita kerja bakti. Itu semua yang menjawab mereka. Kita hanya dengan bertanya. Nggak pernah perintah, mari kita bersihkan ini. Enggak. Padahal kita tahu, ya bersihkan. Tapi makanya kita kerja bakti membersihkan, itu inisiatif dari mereka. Gitu ya. Kadang-kadang ada yang tahu tapi juga diam aja, yang nggak tahu juga nggak ngerti namanya juga ya. Begitu itulah caranya Denada ya. Jadi tidak menggurui. Kalau yang kita berikan salah, caci maki, kehilangan pengaruh, ya, kehilangan kredibilitas ya. Oke. Kita teruskan ya. Nah, ada fitur lagi Pak Tani Digital. Ada petani digital, ada Klima Kilo, ada pantau harga, ada simbah ya. Nanti bisa dibaca di apa namanya itu LMS ya. Jadi Pak Tani misalnya itu startup sosial di mana media dan pasar digital petani Indonesia mendorong terwujudnya pasar digital pertanian. Sudah ada itu menghubungkan petani dengan berbagai stakeholder pertanian seperti pada pembeli akhir, supplier, transporter dan lain-lain. Itu dilayani di situ. Ada lagi aplikasi Pak Tani Digital. Lewat Pak Tani Digital ini kita bisa melakukan cek harga. Bawang putih berapa ya? Kalau kita punya petani bawang putih. Cabai sekarang berapa ya? Cek harga pada pembeli barang langsung dari petani ke konsumen akhir, sehingga kita harganya tidak jatuh. Ya. Ada lagi aplikasi 5 kilo, ini di Pak Tani Digital.com ya. Aplikasi pantau harga, aplikasi simbah tadi ya. Nah. Jadi di era IK ini sudah demikian rupa, jangan sampai kita sarjana komunikasi, sarjana pengembangan masyarakat nggak paham gitu. Bagaimana sarjana nggak paham, apalagi yang lain gitu kan? Di masyarakat kita bisa ditanya, bisa menjelaskan. Jadi perkembangan TIK ini mendorong masyarakat era peradaban baru, yaitu yang disebut dengan era informasi. Kita ingat night speed ya, futuristik itu. Revolusi itu ada revolusi hijau, dari non-pertanian ke pertanian, dari berburu dan meramu ke pertanian, revolusi industri, berarti ada 4 revolusi, dan yang ketiga adalah revolusi informasi. Revolusi eranya orang-orang pakar komunikasi. Ya, salah satunya yang sekarang TIK. Kita perlu mengikuti perkembangan TIK. Apalagi yang masih muda-muda gini ya. Kalau sudah mbah-mbah kayak saya gitu ya agak repot mempelajari. Tapi kalau begitu berusaha tetap. Oke.
ciri-ciri utama era informasi ini adalah semakin banyak aktivitas kehidupan yang langsung perantara teknologi informasi. Dampak pada ketergantungan sumber daya strategis energi, pangan, dan finansial itu semakin besar. Kalau saya bilang bukan ketergantungan, kesaling tergantungan antar negara. Nah, ketika terjadi pandemi ini, masing-masing negara mempertimbangkan kebutuhan negaranya. Sehingga kalau mau impor beras, bisa kesulitan kita. Nah, kita harus bisa. Boleh kalau keadaan perang begitu ya, nggak ada itu impor yang selalu merugikan kita. Kalau nggak ada impor, kurang makan, perang saudara. Tahun 65 itu yang saya amati itu ya, kelaparan berat di Indonesia. Sehingga perang saudara itu sepertinya di depan mata kita itu apa? Pada waktu itu ya, nyawa itu kayak nggak ada nilainya. Karena memang ya sebetulnya itu gara-gara di situ memang sulit dapatkan makan. Orang mudah emosi, temperamental dan sebagainya. Nah, di era informasi ini tanaman apa yang cocok? Ternyata pengganti pangan itu bisa yang bagus itu misalnya sukun ya, jagung, atau garut, ganyong dan sebagainya. Kemudian perubahan dunia maya, internet itu cenderung berdampak pada dunia nyata melalui perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan pengetahuan, terutama pengetahuan dulu ya. Keterampilan dan sikap yang kira-kira yang paling mudah berubah, yang mana, yang paling sulit berubah, yang mana di antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan? Coba dijawab secara sukarela. Siapa yang mau menjawab? Mana yang paling mudah berubah dan mana yang paling sulit berubah? Di antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kalian kan pakar komunikasi. Silakan. Sukarela. Sudah ada. Saya Bapak. Siapa nih? Namira Bapak. Namira, silakan Namira. Iya, kalau menurut saya sendiri yang mudah berubah pengetahuan ya Bapak, karena kan dikasih tahu aja itu pengetahuan kita udah bertambah. Tapi untuk sikap dan keterampilan itu harus berubah, karena kalau dari saya harus ada kepercayaan terhadap pengetahuan itu. Sudah sikap, ada ya betul. Kita bisa ada rasa ingin untuk asah keterampilan kita gitu. Ya, jawaban Namira betul ya. Jadi bagus. Oke, poinnya udah masuk. Baik, kita teruskan ya. Nah, dalam era bisnis global ini, kemajuan teknologi informasi itu berpengaruh nyata, seperti pada penggunaan telepon, awal-awalnya ya, faksimiil, sekarang pakai WhatsApp aja udah segala macam bisa ya, Facebook, Instagram, ya. Komputer, satelit, dalam berbagai aktivitas, dalam sarana komunikasi. Juga komunikasi dilakukan dan perusahaan-perusahaan terjadi. Nah, TIK ini memungkinkan manusia untuk memperoleh informasi dari tempat yang berjauhan dalam waktu yang relatif singkat dan murah. Tapi ingat, waspada. TIK selain mengandung dampak positif, itu juga dampak negatif. Segala informasi baik bernilai positif maupun negatif dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Daya saringnya ada di kita. Mau yang mana nih? Gitu kan? Di era TIK ini. Dulu nggak ada ini apa saringan di Kominfo. Sekarang situs-situs tertentu yang kira-kira berdampak negatif dibatasi, nggak boleh usia tertentu. Jadi sekarang ada misalnya gitu, ada WhatsApp, YouTube menayangkan tentang bagaimana cara membongkar kunci mobil. Bagi kita yang imannya kuat, jadi waspada. Bagi imannya yang nggak kuat, menjadi
guru itu. Bagaimana cara melakukan kan? Yang satu positif, satu negatif. Ya. Gitu. Itulah TIK. Implikasinya begitu. Nah, dampak TIK terhadap perkembangan keluarga, jadi bukan satu-satunya sumber rujukan anggota keluarga. Anak kita kalian lebih cepat tahu dibanding saya dalam hal-hal yang tertentu misalnya. Ya, tergantung dari minat kita kan. Permasalahan keluarga meningkat bila tidak waspada dalam dampak TIK ini. Dampak negatif. Kekeluargaan dapat menjadi dekat dan sebaliknya menjadi jauh. Ya, jadi dekat karena jauh jarak fisik bisa berkomunikasi. Jadi jauh kalau kita sedang ngobrol satu meja, satu tempat duduk, masing-masing main HP, main WhatsApp dan chatting dan sebagainya. Yang dekat menjadi jauh, nggak terjadi komunikasi, masing-masing aja gitu. Orientasi nilai keluarga berpotensi bergeser, bisa positif, bisa negatif. Fungsi keluarga dapat menguat atau melemah tergantung adaptasinya terhadap perkembangan TIK. Fungsi adaptasinya, fungsi goal attachment-nya, kalau Parson itu ya, pencapaian tujuan. Fungsi integrasinya, bagaimana keselarasan dalam kehidupan rumah tangga itu. Fungsi latensinya, bagaimana dalam sosialisasi mewariskan nilai-nilai, mendidik nilai-nilai anggota keluarga. Itu bisa positif, bisa negatif. Negatif kalau kita terlepas terhadap kontrol dari diri kita masing-masing, daya saring kita, itu, keimanan kita itu tidak jelas. Gitu. Positif kalau keimanan kita jelas. Yang ditayangkan, yang diikuti itu sesuatu yang positif. Nah, fungsi keluarga yang lain bisa kita amati. Fungsi kehidupan beragama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta dan kasih sayang. Ini sebelah kiri gambar itu ya. Fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, pendidikan, fungsi ekonomi. Yang kanan bawah itu juga ya, fungsi itu bisa kita amati, bisa kita teliti itu. Bisa menjadi objek penelitian kita, fungsi keluarga ini. Pengaruh TIK ini. Jadi mata kuliah ini bisa kita tindak lanjuti nanti untuk skripsi. Bagi yang terutama yang bidangnya komunikasi dan penyuluhan. Bidang sosial juga bisa berkaitan dengan konflik dari dalam keluarga. Fungsi mana yang nggak berkembang karena pengaruh negatif dari TIK. Jadi dampak TIK terhadap keluarga. Ada kelebihan dan kelemahan. Misalnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengandung beberapa kelebihan dan juga kelemahan. Ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. Itu tergantung dari karakteristik tadi, pribadi individu tertentu tadi. Nah, berikut dampak positif atau negatifnya. Di sekitar kita, ini gambar kiri ini, banyak pilihan. Tapi pilih yang mana nih? Situs yang mana yang kita buka, alat yang mana yang kita pakai, semua ada di sekitar kita. Kalau nggak punya bisa masuk warung net, warnet ya. Nah, kelemahan dari TIK itu adalah individu bisa menjadi malas, bisa katakan bisa karena juga tidak ya, untuk bersosialisasi secara fisik. Meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyberbullying, hoax. Sekarang ini ramai sekali ya, memecah belah. Tapi kita menjadi terbiasa, mudah-mudahan tidak terpengaruh. Konten negatif yang berkembang pesat, fitnah atau pencemaran nama baik secara luas. Kita tahu semua itu. Menjauhkan yang dekat. Kita ngumpul tapi pikirannya di lain-lain, karena masing-masing chatting sendiri-sendiri. Keterenaan, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan utama. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Kelemahan dalam dunia pendidikan bisa kita lihat di kotak yang sebelah kiri itu, bisa dibaca ya. Dan dampak positifnya adalah, sudah kita banyak, kecepatan arus informasi,
mempermudah akses terhadap informasi yang terbaru, inovasi juga ya. Media sosial itu bisa kita sudah rasakan sendiri, membantu individu dalam mencari informasi, sangat berguna ya. Menjadi media hiburan, kita bisa nyanyi, bisa karaokean, ya. Kita using itu masuk aja itu. Kalau lagi apa-apa tiba-tiba using muncul, nyanyi sendiri gitu. Jadi ada positifnya dan negatifnya. Mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh, sharing berbagi file, sekarang demikian mudahnya, memiliki banyak dampak positif dan bagi dunia pendidikan, bagi yang literasi media TIK-nya bagus, sebagai lokasi untuk pemasaran produk. Itu saya kira ya, kita sampai jam 11.40 ya, masih 10 menit. Baik, ada yang ingin didiskusikan mengenai dampak positif atau dampak negatif ini, silahkan. Bapak, saya izin bertanya. Agita ya? Iya, Pak. Tadi Agita masih ya, sekarang udah aktif. Ini Agita yang tadi bukan? Iya, Pak. Agita Ayu Tiara. Iya. Silakan Agita. Iya, Pak. Jadi kan TIK ini tujuannya untuk mendorong masyarakat untuk maju. Mungkin apakah bisa ternyata TIK ini menghambat suatu kemajuan komunitas gitu Pak? Misalnya mungkin karena adanya kurangnya akses, infrastruktur, atau keterampilan masyarakatnya tersebut. Nah, kalau menghambat seperti itu, apakah TIK harus tetap diterapkan atau menyesuaikan dari masyarakatnya saja ya Pak? Iya, ini pentingnya peran keluarga ini ya di Agita ya. Jadi dari kecil ya, gimana kita dikondisikan oleh keluarga itu. Kemudian nilai-nilai keimanan, nilai keagamaan kita masing-masing, itu juga menjadi daya saring. Dan kita, perkembangan diri kita itu dari tidak berdaya, menjadi kurang berdaya, menjadi berdaya, dan menjadi sangat berdaya atau mandiri. Pilihan yang mana? Dengan menyadari itu kita bisa memotret diri saya termasuk yang mana ya dalam bidang tertentu. Bisa potret itu. Sehingga ya namanya itu seperti pisau ya. Pisau itu kalau dipegang orang baik ya berguna untuk masak ya. Tapi kalau dipakai orang yang tidak baik ya begitu. Jadi bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi TIK ini seperti itu. Ada dampak positif dan negatifnya. Jadi peran lain keluarga itu harus menyadari, mempersiapkan itu. Sebagai orang tua juga seringlah bertanya, ya mengikuti perkembangan literasi media gitu ya, kita ya. Sehingga ya dari sisi lain ada treatment intervensi dari pemerintah, misalnya situs-situs yang berpotensi berdampak negatif ditutup. Itulah kita. Artinya nggak diperkenankan. Di Cina ketat itu ya. Oke. Jelas Agita? Iya Pak. Terima kasih. Bapak, saya izin bertanya, apakah sekarang ini siapa nih sebut dulu? Karena saya catat nih. Adelia, Pak. Adelia lagi. Tadi sudah ya, Adelia. Belum, Bapak. Tadi kan suaranya. Iya, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Tapi ada 2 pertanyaan, apakah tidak apa-apa, Pak? Boleh, mau 10 pertanyaan juga boleh. Saya izin bertanya terkait yang website pertanian tadi ya, Pak. Kan teknologi dapat membantu meningkatkan inovasi, khususnya di pertanian. Namun kan tidak semua petani itu mampu untuk membeli teknologi tersebut, Pak. Nah, lalu kemudian jika mereka ingin membuat inovasi baru dalam misalnya penjualan hasil pertanian tersebut, misalnya menggunakan website, apakah seluruhnya menjadi tugas fasilitator, Pak? Iya. Satu dulu ya. Iya, Pak. Atau pertanyaan itu cukup, sudah selesai. Ada Pak. Ya, yang satu dulu. Oke. Jadi apa jadi lupa pertanyaannya? Apa tadi Adeli? Ini Pak.
apakah jika petani ingin membuat website untuk menjual itu menjadi tugas fasilitator jika tidak semua memiliki teknologi tersebut begitu Pak? Ya, kalau di dunia pertanian didorong atau dikondisikan untuk adanya penyuluh swadaya itu Adelia ya. Penyuluh swadaya itu adalah petani yang dia bergerak juga di bidang pemasaran. Jadi karena dia orang setempat, nah dikondisikan agar dia mempunyai kewirausahaan sosial, socialpreneurship, yaitu kemampuan untuk memberdayakan sesama gitu. Nah, petani kadang-kadang nggak berpikir tentang pasar, makanya sering harga jatuh. Nah, dengan adanya ini penyuluh swadaya ini, dia membantu dalam pemasaran, termasuk dia yang menghubungkan untuk pasar virtual itu diharapkan. Tapi sekarang belum begitu ya, belum begitu luas gitu, sudah ada tapi belum. Sehingga ada local champion istilah, nanti kita bahas di minggu depan, dan forum media gitu ya. Jadi local champion ini tugasnya adalah membantu di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang seperti sampai Adelia tadi, sehingga harganya tidak jatuh. Sekarang kita kan banyak ya di WhatsApp itu, ada petani di sini harganya jatuh, kita beli, siapa yang berminat, di pasar harganya sekian, di petani sekian, lebih murah, tapi di petaninya sendiri diuntungkan karena tidak jatuh, masih di atas biaya produksi, sehingga masih ada untungnya gitu. Nah akhirnya kan kami kemudian di grup Dewan Guru Besar itu pada beli, pada pesan di WhatsApp biasa kita juga sering gitu. Saya pesan sekian kilo, saya pesan sekian kilo. Nah dikasih tahu datangnya tanggal sekian, jam sekian, paling cepat. Akhirnya itu membantu pemasaran. Nah inilah pentingnya komunikasi virtual ini Adelia ya. Kita kepedulian terhadap petani, mungkin kalau mau kita juga bisa membuka pasar online ya, mengambil margin aja. Jadi kita bisa menjadi pemasar tanpa punya gudang, ya. Karena dari petani kemudian dikirim pada pemasar itu, kita bayarnya ke petani yang memasar pembelinya itu bayarnya pada kita. Mengambil untung 1.000, 2.000, kalau banyak untungnya besar juga. Kan sekarang banyak begitu kan. Jadi TIK ini membuat kita jadi di rumah saja tapi produktif, karena bisa berbisnis kan. Kita membuat YouTube bagaimana cara membuat makanan yang enak, bergizi tapi mudah, diunggah, jadikan itu, kemudian penontonnya udah sekian ribu, masuk uang kan. Itu Adelia. Nah, iya, jadi baik Pak, terima kasih. Ya, yang mengalami kendala pasar tadi bisa dibantu oleh tokoh-tokoh tani tadi, sehingga fasilitator penyuluh itu mengembangkan kemampuan sosiopreneur dari local leader tadi, Adelia ya. Oke, Denada sudah bangun? Sudah Pak, tadi saya sudah bertanya Pak. Iya, oh sudah iya. Maaf ya Pak, ya. Oke, ya sudah bertanya, saya tulis 2 kali kan. Baik, ada yang lain? Ada waktu 3 menit lagi. Ada? Silakan. Menyampaikan poin. Jadi pertama kita tadi bicara tentang kemandirian ya, keberdayaan ya, bicara tentang keterbukaan informasi ya, bicara dengan adaptasi dan sebagainya ya, bicara tentang dampaknya bagi individu, mengembangkan individualitas ya. Kita juga sekarang tahu tentang human capital gitu ya, mau jadi seperti apa human capital kita ini. Apakah potensi kita jadi kapital apa enggak? Kita sadar di situ ya. Kemudian kita tahu juga manfaatnya bagi keluarga, dan bahwa TIK itu bermata 2 ya, bisa positif bisa negatif. Ya, semua tergantung dari
kemampuan kita memilih, menyaring, dan sikap kita di dalam memilih itu. Gitu. Itu yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan